dari hambamu Bapak Pendeta Sony, dia dapat menyampaikan setiap rahasia Haleluya, haleluya. bekal dalam kehidupan kami, umat-umatmu, anakmu yang selalu berharap pada Engkau. Ini menjadi doa kami berkati acara Zoom meeting pada malam hari ini dan pelajaran Alkitab. Bulan sampai pada akhirnya semua dapat berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji besarkan, muliakan. Ini Puji menjadi Tuhan. doa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Zoom meeting pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih, Tuhan berkati Bruno. Mia, kita semulai Mia. Mia, kecilin volume. Ya, kita mulai sesi malam ini dengan topik seperti yang sudah saya kirimkan di grup. Kita mau bicara tentang puncak dari seluruh penggenapan yang direncanakan Tuhan atas alam semesta, khusus langit dan bumi kita. Nah, kita berdasarkan kitab Wahyu pasal yang 10. Kitab Wahyu pasal 10. Di situ ada 2 ayat saja yang saya ingin baca, tetapi ada di ayat 7 apa yang merupakan topik menjadi pembahasan kita. Nanti Bro Yerik baca ya. 10 ayat 6 dan 7 saja. Wahyu 10 ayat 6 dan 7. kitab terbuka. Ya. 6 Dan 7. Dia bertumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya tidak akan ada penundaan. Tidak akan ada penundaan lagi, atau dalam terjemahan lain dikatakan time is up, habis waktu. Amen. Ya, waktu berakhir. Terus ayat 7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, Ya. yaitu apabila ia meniup sangkakala. Ini adalah sangkakala yang terakhir di antara 7 sangkakala yang ditiup pada akhir zaman. Terus? Amin. Maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, Ya, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. amin. Termasuk yang kita mau bicarakan malam ini adalah merupakan bagian dari kegenapan keputusan rahasia Allah. Nah, malam ini jelas dari 2 ayat ini merupakan puncak dari penggenapan seluruh rencana Allah dan apa yang dinubuatkan oleh para nabi dan diberitakan oleh hamba-hambanya. Nah, karena kita hari ini fakta membuktikan semakin hari semakin dekat dengan suasana. Ya, suasana atau kondisi seperti yang dikatakan oleh firman Allah. Nah, di sini kita bicara secara spesifik tentang genap seluruh keputusan rahasia Allah. Ya. Jadi rupanya selama ini sebelum sangkakala ke-7 ini bunyi, ada rahasia-rahasia atau ada hal-hal yang masih misterius. Yang masih belum bisa dimengerti sepenuhnya oleh manusia, termasuk orang percaya. Nah, semakin hari semakin menuju kepada saat sangkakala ke-7 akan ditiup, ya. Tentu pasti didahului oleh sangkakala 1 sampai 6. Tapi malam ini kita sementara bicara fokus pada yang terakhir ini. Nah, di sini kalau ayat 7 dikatakan dalam terjemahan baru bahasa Indonesia, tetapi pada waktu bunyi sangkakala.
dari malaikat yang ketujuh. Jadi malaikat yang terakhir ini yang meniup sangkakala. Itu dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan pada hari-hari atau in the days. Ya, in the days. Jadi bukan cuma satu hari. Ya, jadi bukan cuma satu saat dia meniup satu kali, tidak. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala yang ketujuh yang terakhir, itu memakan waktu beberapa hari. Ya. Sebab apa? Sebab banyak peristiwa yang akan digenapi di ujung itu. Karena itu puncak. Itu puncak. Ya. Nah, banyak peristiwa yang luar biasa, yang supranatural, yang akan menjadi kenyataan. Ya, kenyataan. Semua digenapi dengan sempurna. Nah, di sini kita hubungkan dulu dengan kata rahasia. Jadi kalau sekarang kita banyak masih orang seperti tadi kan ada pertanyaan yang masuk di grup. Nah, itu kan ada banyak masih menafsir, ya, menganalisa masing-masing sesuai dengan pikiran dan pendapat masing-masing. Tetapi kalau saat sangkakala ketujuh ditiup, itu benar-benar menjadi satu kenyataan dan tidak ada rahasia lagi. Jelas, ya. Jelas peristiwanya jelas. Nah, ada beberapa rahasia yang ditulis oleh Alkitab, ya. Yang ditulis oleh Alkitab, rahasia-rahasia yang belum dibuka. Tetapi tertulis hari ini di Alkitab. Kita belum lihat endingnya, ya. Nanti pada waktu sangkakala ketujuh dibuka, maka itu terbuka, genap. Nah, pertama saya ingin bawa ke Roma pasal 11. Ya, Roma dulu. Roma pasal 11. Ada satu ayat di situ. Di sini bicara tentang umat Allah Israel. Ya, Israel. Jadi saya ingin menekankan kalau bicara dibuat di Israel, ya Israel secara bangsa, secara biologis keturunan Abraham, ya. Nah, ayat 25 kita tahu selama ini Israel kan terhilang, ya, bisa dibilang. Sebagian besar mereka tidak percaya Yesus adalah Mesias, juru selamat. Sampai hari ini. Itu sebabnya di dalam surat-surat Paulus dia tentang bicara, dia berjuang untuk bangsanya. Dia rindu, tetapi bangsanya merespon tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, ayat 25 saja, Yer. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh. Jadi ada satu rahasia di sini tentang atau menyangkut bangsa Israel, ya. Sebagian dari mereka telah tegar, terus sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ya, terima kasih. Jadi di sini ada satu rahasia yang sampai hari ini menjadi perdebatan. Ya kan? Karena kalau kita orang Kristen kan kita banyak kali membela Israel. Padahal Israel itu bukan Kristen. Malah mereka ada sedikit anti. Kecuali yang di Mesianik. Ya, yang hanya kira-kira 2% hari ini di Israel. Data terakhir mungkin sekitar 2% dari penduduk mereka yang di bawah 10 juta. Itu Kristen Mesianik. Ya, Kristen Mesianik maksudnya yang percaya Yesus adalah Mesias. Tapi sebagian besar tidak. Kan kemarin saya menyinggung ada 2 tentara di prajurit Israel di Lebanon. Dia merusak patung Yesus di Lebanon. Dan mereka ditangkap. Ya. Nah, baru-baru ini lagi si Perdana Menteri, ya, walaupun dia kalau pidato bicara secara politik kan, ini bicara kalau dia punya tujuan-tujuan politik, ya tentu bahasanya kelihatannya simpatik kepada kekristenan. Tetapi dia bilang, Genghis Khan sama seperti Kristus, Yesus, Tuhan Yesus. Ya, dia menyamakan mungkin
yang dia samakan itu hal positif. Tetapi kan tidak setara. Jadi dia memang benar-benar tidak menganggap Yesus itu sebagai Tuhan. Ya, apalagi sebagai Mesias kan. Jadi itu si Perdana Menteri, ya Benyamin Netanyahu. Jadi sebagian besar mereka itu sebenarnya tidak. Itu sebabnya di sini Paulus katakan, bahkan sebagian besar sebenarnya, ya, mereka itu tegar, tidak mau percaya. Ya, kenapa? Oh, rupanya ada rahasia di situ. Ya, bukan karena mereka tidak mau percaya, ada rahasia. Rahasianya apa? Menunggu bangsa-bangsa lain untuk menjadi percaya. Jadi Tuhan memberi kesempatan dulu kepada yang non-Israel, ya. Selama ini Israel kan terhilang, sudah lebih banyak yang binasa lah kalau mau dibilang, ya. Dari awal aja keluar dari Mesir hanya 2 kan yang tembus di tanah Kanaan. Nah, kalau minggu lalu saya sempat baca kan di Zakaria, ya. Di ujung, ya, di akhir, berarti pada waktu sangkakala ke-7 bunyi, ya, hari-hari terakhir itu hanya sepertiga. Ya, hanya sepertiga yang diselamatkan. Dan mereka diuji, dimurnikan. Ya, itu nubuatan Zakaria. 2/3 binasa. Jadi kita tidak perlu terlalu jadi kita benar-benar sebagai orang percaya tahu persis apa yang dikatakan Alkitab. Bagaimana ujungnya kita tahu, ya. Itu Nabi Daniel katakan, orang-orang fasik tidak memahami, tapi orang-orang bijaksana memahami. Ya, memahami. Nah, jadi di sini jelas sekali rahasia itulah yang hari ini banyak orang tidak tahu. Dia akan menjadi satu fakta pada waktu terakhir. Saat waktu yang diberikan kepada khusus bangsa Israel. Setelah waktu dari bangsa-bangsa lain ini telah masuk. Ya. Jadi kesempatan bagi bangsa non-Israel itu selesai. Berakhir, baru sisa waktu itulah injury time lah. Saya boleh kata itu sewaktu injury time karena sudah di ujung. Itu waktunya bagi Israel. Nah, kalau minggu lalu kita bicara 2 saksi, harusnya saudara bisa menghubungkan ini. Jadi dari topik-topik yang kita bicarakan ini mulai tergambar satu bagian yang saling berhubungan, ya. Saling berhubungan kalau kita perhatikan. Ya. 2 saksi itu yaitu yang kita cirikan itu Henok dan Elia, ya, karena hanya mereka berdua yang tidak mati kan. Nah, itu mereka bernubuat memang lebih khusus ditujukan kepada bangsa Israel. Jadi mereka diberi waktu selama 3,5 tahun itu, ya, mendengar berita, dan berita satu-satunya berita tentang peringatan itu berita penghakiman, ya, supaya mereka tidak binasa. Mereka perlu percaya kepada berita, ya, yang disampaikan oleh 2 nabi selama 3,5 tahun terakhir sebelum Yesus datang di atas awan. Nah, di sini kita lihat kan, berarti jadi ada sedikit tafsiran berkata bahwa waktu pertobatan atau waktu keselamatan bagi bangsa-bangsa lain, kalau menurut ayat ini, ada yang menafsirkan sebelum masa 3,5 tahun. Jadi sebelum masa 3,5 tahun, itu berarti orang terakhir yang bertobat. Tapi apakah demikian? Kalau saya belum tentu sependapat, ya. Nah, jadi ada pandangan dulu itu seperti itu. Jadi pada waktu 3,5 tahun, itu masa bagi orang Yahudi. Nah, tapi itu terbantahkan dengan Wahyu 7. Iya kan? Wahyu 7 yang awal-awal kita sering tekankan bagian itu, bahwa tak terhitung banyaknya orang yang diselamatkan di waktu 3,5 tahun. Iya kan? Jelas kan? Iya, jelas. Berarti terjadi pertobatan
di 3,5 tahun atau di masa kesusahan besar masih terjadi pertobatan. Amin. Ya kan? Jadi itu jelas. Itu jelas. Jadi saya sepakat kalau di ujung dari 3,5 tahun. Jadi setelah mereka, karena pada waktu dua nabi itu dibunuh, mereka kan berkirim bersukacita. Itu orang Yahudi mayoritas. Mereka saling berarti itu mayoritas mereka yang binasa, yang tidak merespon berita dari dua nabi ini. Tapi ada sepertiga yang merespon. Nah, saya bisa simpulkan di situ. Menyangkut periode waktu, yaitu waktu injury time itu. Ya, waktu injury time. Mungkin tinggal tersisa bagi mereka. Tuhan kasih kesempatan. Mungkin orang-orang yang non-Yahudi sudah mati syahid, sudah beres lah. Sudah beres, tinggal menunggu kebangkitan. Tapi bagi mereka masih ya diberi kesempatan. Ya, jadi tapi waktu 3,5 hari dua nabi itu ditelantarkan di jalan, jenazahnya, itu orang Yahudi paling banyak itu berarti yang saling berkirim. Dan waktu gempa bumi besar di Yerusalem, ya, itu 7.000 orang mati. Pasti orang-orang Yahudi mayoritas. Ya. Nah, itulah kesempatan. Nah, itu rahasia yang dibuka. Ya, jadi Roma 11 ayat 25 yang kita sama-sama baca, itu pada saat sangkakala ke-7 dibuka, genaplah keputusan rahasia Allah. Salah satu rahasia yang kita bicara ini. Jadi jelas, ya. Jadi cukup jelas dari sisi saling sinkron, ya. Dia saling sinkron. Kita tidak menafsirkan sesuatu yang saling bertolak belakang, ya, saling bertentangan. Tidak, sinkron itu. Sejalan itu. Sebab kalau masa pertobatan orang-orang non-Yahudi, kita-kita ini, hanya sebatas sebelum 3,5 tahun, berarti di masa kesusahan besar tidak ada pertobatan lagi. Ya kan? Tidak ada lagi pengikut Yesus di situ. Padahal di situ justru yang paling banyak terjadi. Ya. Revival paling besar justru terjadi di 3,5 tahun. Tak terhitung banyaknya orang-orang yang diselamatkan pada waktu itu. Ya, jadi lebih hari lebih kita mendekati kedatangan Tuhan, pasti Tuhan akan membuka, ya. Tuhan akan membuka hal-hal yang lebih jelas, ya, yang lebih jelas bagi kita, lebih sempurna, ya. Kita berdoa supaya khusus komunitas kita yang walaupun tidak banyak, tetapi benar-benar kita memiliki pemahaman yang tepat dan benar. Dan Tuhan bisa menuntun terus supaya semuanya itu sinkron sampai ujung. Ya. Kita sementara bicara ujung ini. Ada salah satu topik yang cukup pelik, ya, menjadi perdebatan karena berhubungan dengan orang Yahudi. Ya. Yang tadi saja di grup pertanyaan itu kan ada hubungan tentang bait suci ketiga. Ya. Ada dia kirim yang ada satu pendeta yang di GSKI berkhotbah, ya. Jadi bukan barang-barang baru sebenarnya itu. Kadang-kadang mereka baru mungkin ketemu tafsiran itu, wah, dia merasa ini mungkin yang pas, dia langsung berkhotbah. Padahal ada ayat lain yang bisa menumbangkan dia punya argumentasi itu, gitu. Jadi ini saya nanti kita tanggapi tersendiri. Jadi di sini kita lihat bahwa satu rahasia. Ada beberapa rahasia kan dia bilang genaplah seluruh keputusan rahasia Allah. Oke, jadi rahasia bagi banyak orang juga yang belum terbukti, dalam arti rahasia itu kan berarti sesuatu yang belum jadi kenyataan, ya. Walaupun orang bisa menafsir-nafsirkan, tapi belum jadi kenyataan. Tapi akan menjadi kenyataan pada waktu
sangkakala ketujuh itu dibunyikan. Nah, di sini kita lihat kedua, ya, rahasia kedua. Rahasia kedua apa? 1 Korintus, ini Roma kan, jadi kita maju. 1 Korintus 15. Ya, ini mungkin bukan barang baru, tapi perlu. Karena ini merupakan rahasia. Ada sekian banyak orang Kristen mungkin belum begitu paham benar. Ya. Walaupun mereka cuma tahu, oh iya, akan terjadi itu. Tetapi dia tidak paham bagaimana. Jadi di sini kita baca saja ayat yang ke-50 sampai 52. Ya. Oke, Yer. Ya. 50 sampai 52. Ya. Saudara, inilah yang hendak aku katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Suatu rahasia. Ada rahasia di sini yang Paulus mau katakan. Terus? Kita tidak akan mati semuanya. Oke. Nah itu kan satu rahasia bagi orang lain. Orang-orang lain mungkin itu sesuatu berita yang omong kosong. Ya. Terus? Berarti kita umur sampai 100. Tidak mati berarti kekal. Iya. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Iya, diubah. Akan diubah karena tubuh darah daging yang ayat 50 bilang kan tidak bisa pakai casing ini. Casing ini tidak boleh masuk kerajaan Allah. Oke. Ya, harus diganti dengan casing yang bisa, yaitu tubuh kemuliaan. Terus? 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri. Nah, sangkakala ketujuh yang kita baca di Wahyu 10 tadi. Nah. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Ya, jelas sekali. Ya, jelas sekali kan. Nah, supaya lengkap 1 Tesalonika 4. Dua ayat ini mesti kembar. Baru bagus. Lebih 4. Ayat Tentang kedatangan Tuhan kan? Nah, tapi kita langkah saja mulai ayat 15. Mulai ayat 15 aja. 15. Oke. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Nah, ini kelompok yang sama dengan yang 1 Korintus 15 tadi yang bilang tidak mati, tapi mau diubahkan. Terus? 19. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi. Ya, itu sangkakala ketujuh tujuan maksudnya. Terus? Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Ya, kedatangan Tuhan. Mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, jadi mereka yang sudah mati, ya, orang tua mungkin yang sudah mati, mereka yang akan mendahului, bangkit dulu. Jadi peristiwa itu terjadi. Ya, rahasia kebangkitan inilah yang terjadi. Terus? 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang yang lain dengan perkataan-perkataan ini. haleluya. Ini tentu harapan kita semua, kan? Terutama bagi saudara-saudara kita yang sudah mati duluan. Kita berharap mati dalam Kristus. Ya. Kata kunci di sini kan adalah mati dalam Kristus. Kalau dia mati di luar Kristus, ya game point. Ya, dia tidak akan bangkit. Dia akan bangkit pada waktu penghakiman untuk dihukum. Tapi mereka yang bangkit pada kebangkitan pertama ini, paling pertama, ini adalah kebangkitan terbaik. Kebangkitan terbaik.
pertama. Ya. Dia pertama. Muncul di bumi, kemudian bertemu dengan mereka yang masih hidup. Ya, masih hidup. Di masa kesusahan besar ada yang masih hidup karena dilindungi Tuhan. Jadi mereka diubahkan bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi Tuhan cuma turun di angkasa, di udara. Belum jejak di Bukit Zaitun, belum. Waktu peristiwa ini. Itu sebabnya dikatakan in the days, pada waktu sangkakala ketujuh hari-hari ditiup. Ya. Jadi setiap hari ada peniupan. Ada satu periode waktu. Karena ada banyak peristiwa. Ya, ada rahasia-rahasia yang digenapi. Ya. Salah satu yang tadi kita sudah Roma 11. Kemudian di sini rahasia tentang kebangkitan dan pengubahan. Ya. Orang-orang yang masih hidup diangkat. Ya. Sekaligus diangkat bertemu Tuhan, menyongsong Tuhan di udara. Oke, jadi sudah dua ya, rahasia, ada dua. Mari kita lihat 2 Tesalonika 2, ada rahasia yang lain di situ. 2 Tesalonika 2. Ayat Mulai ayat 7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, Ya, ada rahasia kedurhakaan di sini. Terus? tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, Nah, ini ya rahasia di sini. Rahasia itu. Nah, terus? pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya. Waduh, dengan nafas mulutnya Ya. dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ya, tetap pada peristiwa pada waktu dia datang kembali, pada waktu sangkakala ketujuh bunyi. Itu sebabnya rahasia ini pun dibuka, digenapi. Terus? Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Amin. Jadi seluruh yang dicatat pada bagian ini menjadi kenyataan pada waktu itu. Menjadi puncak ya, penggenapan. Jadi terbuka semua. Oh, di belakang. Jadi orang-orang yang sudah dibodohi, di sini kan dibilang banyak yang disesatkan. Ya, karena tidak mau percaya. Malah percaya akan dusta. Nah, mereka akan terbuka. Oh, di balik itu setan. Ya. Yang biasa mereka ikuti rupanya setan. Ini rahasia kedurhakaan. Ya, rahasia kedurhakaan dan yang korban adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti jalan Tuhan. Ini rahasia dibuka saat itu. Ya. Ini bagi orang-orang, tapi bagi kita ayat 7 dia katakan, walaupun kita semua tahu itu, dan kita tahu dia belum bisa mencapai puncak sebelum yang menahan. Nah, kita sudah bicara kan yang menahan ini siapa? Ya, yang menahan adalah orang percaya, mempelai. Ya, mempelai Kristus. Sebelum disingkirkan, sebelum dibawa oleh Tuhan, ya. Diangkat oleh Tuhan, mempelai Kristus ini. Maka antikris belum bisa untuk muncul. Nah, dia kan di sini dikatakan belum bisa dinyatakan. Masih ada yang menahan, ya. Belum bisa. Ada waktu bagi dia. Ya. Tetapi malam ini kita hubungkan bagian ini dengan sangkakala ketujuh. Akhir, ya. Akhirnya itu, ya. Jadi ini adalah ketiga, ya. Rahasia ketiga, rahasia kedurhakaan yang akan mencapai puncak
terbuka semuanya, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi, dimanipulasi. Ya, selama ini sekarang masih banyak yang dimanipulasi sehingga banyak yang korban ya. Nah, tapi pada waktu sangkakala ketujuh bunyi, ada waktunya. Itu semua dibuka, telanjang, ya. Semua jelas terbuka, terang, ya, dan tidak ada pertanyaan lagi pasti, tidak ada tafsiran lagi, jelas sekali itu. Nah, ini yang ketiga, yang keempat. Mari kita lihat Efesus pasal 5. Efesus pasal 5. Ayat 32. Ayat 32 saja. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ya, bagian ini Rasul Paulus sementara bicara tentang hidup suami istri atau rumah tangga. Tetapi di dalam semua penjelasannya, terakhir dia tekankan bahwa sebenarnya ya, dia sementara membahas, kalau kita baca di awal kan, bagaimana sikap Kristus kepada jemaat ya, bagaimana merawat, mengasuh, mengasihi. Nah, dia bicara ayat 32, sebenarnya ini merupakan bayangan daripada hubungan antara Kristus sebagai mempelai pria, laki-laki, dengan jemaat sebagai mempelai wanita, perempuan. Nah, itu poinnya. Itu rahasia, bukan cuma sekadar rahasia, tetapi di sini ada kata yang berbeda dengan yang tiga tadi. Dikatakan ini rahasia besar. Rahasia besar. Rahasia agung, ya, yang agung, yang mulia ya. Kalau kata besar ini kita bisa pakai sinonimnya, ya. Yang agung, yang mulia. Ini adalah hubungan antara Kristus dan jemaat. Ya, jemaat yang tidak bercacat celah. Jelas ya, saya harus tekankan itu, bukan jemaat asal jemaat. Di sini sementara bicara jemaat yang kudus, jemaat yang tidak bercacat celah, ya, yang menjadi mempelai, yang hiasan jubah pengantinnya, ya, itu penuh dengan sulaman, ya kan? Ada arti-arti rohani kan kita bicara. Ya, dia melewati banyak penderitaan, dia banyak melewati banyak ujian. Itu menjadi jemaat dan itu rahasianya besar. Ya. Banyak kali orang tidak memahami kalau kita berada dalam keadaan sulit, penderitaan yang kita kurang mengerti, banyak kali kan kita bingung, kenapa? Padahal di situ ada rahasia besar di mana Tuhan mau proses kita menjadi jemaat yang tanpa cacat dan celah, murni. Seperti perawan, kata firman Allah. Nah, dan itu akan terbuka nanti pada waktu kedatangan Yesus. Saat apa? Sangkakala ketujuh bunyi. Ya, sangkakala ketujuh bunyi itu. Berarti kedatangan Yesus. Yang kedua kali di atas awan. Secara universal. Ya kan? Nah, itu. Jadi, itu rahasia ya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat sangkakala ditiup oleh malaikat ketujuh di hari-hari terakhir itu. Jadi bukan cuma satu hari, ya, in the days. Pada hari-hari peniupan sangkakala ketujuh. Genaplah rahasia Allah. Nah, tadi ada 4 rahasia, ya. Peristiwa-peristiwa yang ada. Tentu ada peristiwa-peristiwa lain yang tidak lagi memakai bersambung itu, ya. Seperti contoh Harmagedon, ada perang terakhir kan di situ. Saat itu juga, ya. Walaupun dia di sangkakala ke-6, tapi dia lanjut di situ, diakhiri pertarungan terakhir, ya, di Harmagedon di Palestina sana. Itu peperangan yang sudah bersambung, ya. Boleh dikatakan sudah bersambung itu. Ya, peperangan yang bersambung. Sudah. Jadi tidak ada apalagi ya, kata rahasia, tapi sudah bersambung kan
dari sangkakala ke-6, ya, di peperangan-peperangan sebelumnya yang sekarang sementara bergejolak di Timur Tengah, dan saudara tidak akan melihat tempat yang lain yang akan melebihi Timur Tengah. Dia akan menjadi pusat. Dan lebih pusat lagi adalah di Palestina. Pertarungan akan ke situ. Itu titik. Ya. Titik pertarungan terakhir. Titik perang dunia. Bahkan perang antara manusia dengan Tuhan. Ya, kalau perang dunia masih antar manusia. Ya. Tapi terakhir antar manusia, setan, ya, antikris untuk melawan Tuhan. Ya. Itu terakhir. Dan itu terjadi pada saat sangkakala ke-7 bunyi. Itu sebabnya dikatakan time is up. Sudah terlaksana. Ya. Tidak ada penundaan lagi. Waduh, ngeri. Ya. Tapi itu kita sebenarnya tidak terlalu ini karena apa? Dia kan berarti ada di masa 3,5 tahun. Itu ujung. Jadi orang-orang yang sudah di situ memang sudah sementara berada di dalam suasana yang mengerikan. Sudah tidak ada suasana damai. Benar-benar suasana yang sangat berbahaya. Ya. Tapi seperti yang saya beri gambaran sesuai dengan apa yang digambarkan oleh kitab Wahyu sebenarnya. Jadi semuanya itu jelas, ya. Sangat jelas. Genaplah keputusan rahasia Allah. Nah, dipakai kata rahasia karena tidak semua orang memahami. Ya, Daniel bilang hanya bijaksana yang memahami. Ya, bijaksana apa? Karena mereka rindu. Banyak orang Kristen kan mereka menolak kebenaran. Walaupun mereka Kristen. Atau dengan kata lain tidak peduli. Menyangkut kedatangan Tuhan, menyangkut hal-hal yang ini, banyak, sebagian besar itu. Coba saudara tanya, kan faktanya begitu kan? Ya. Pemahaman mereka sangat miskin. Jangan bilang jemaat, pendeta-pendeta juga begitu. Kan hanya sibuk yang poin-poin yang lain, yang hari-hari punya. Padahal kita sementara berada di... Hari ini Israel sudah siapkan perang. Menantang apa? Turki. Sebelah. Dan itu bangsa-bangsa yang akan terlibat kan sesuai nubuatan. Ya. Saya tidak bicara Yehezkiel dan sebagainya. Mereka yang disebut itu benar-benar dilibatkan semua hari ini. Sangat jelas. Tapi ada orang yang dia tidak ngerti. Dia anggap biasa aja. Syukur kita masih BBM belum naik, ya kan? Kira pemerintah kita bijaksana seperti itu. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa sikap respon, ya, kita belajar kepada orang Israel, ya, dia bilang 2/3 binasa, 1/3 masih diselamatkan. Karena apa? Mereka yang merespon dengan benar. Saya percaya di dalam kekristenan pun begitu. Hanya mereka yang merespon dengan benar, ya. Kebenaran-kebenaran firman, ya. Seperti apalagi kitab Wahyu. Dia katakan kan, berbahagialah mereka yang membaca, mendengar, dan menuruti apa yang ditulis di dalam kitab nubuat ini. Karena waktunya sudah dekat. Ya. Saya lihat di KKR, Pak Bro Hendra, KKR di mana itu? Tikala ya. Lapangan Tikala ya. Ya. Itu kan ada judul waktunya sudah dekat. Tapi KKR kesembuhan ilahi itu kan? Itu ya? Iya. Tapi waktunya sudah dekat kan dia punya tema bukan ya? Iya, betul. Jadi dia bicara apa? Kesembuhan atau waktunya sudah dekat? Iya, yang pertama tentang kesembuhan. Jadi rata-rata kesembuhan penekanan biasanya kalau kesembuhan ilahi. Ya toh? Tapi agak aneh dia taruh Yang kedua, tiga baru tentang air saman. pertobatan, Oh, tentang oke. Oh, bangun manusia rohani. oh begitu. Jadi waktunya sudah dekat cuma sekitar begitulah. Iya, Tidak khusus. Iya. Kayak begitu. Jadi terlalu kurang, ya.
terlalu kurang memperingat. Padahal dunia sudah kacau balau. Dunia ini sudah kacau balau hari ini. Jadi menjadi beban kita, ya, menjadi beban kita. Kita merindukan sebanyak mungkin, ya, sebanyak mungkin bisa benar-benar mempersiapkan diri sebelum kesusahan besar. Target kita di situ. Kalau target saya di situ. Bukan yang penting mau selamat akan naik atau bagaimana ya. Tapi di situ targetnya harusnya. Karena kita akan menjadi yang terbaik lah. Ya. Kita mendapatkan yang terbaik. Grade A. Jadi rahasia-rahasia yang banyak tidak diketahui. Banyak tidak diketahui. Bukan diketahui, justru banyak tidak diketahui. Ini waktu semakin hari semakin singkat. Nah, ada banyak sekali hal-hal yang akan muncul ya di 1-2 tahun ke depan ya. Paling tidak di rentan sampai 2030 ini. Ada banyak kejutan-kejutan ya. Ada banyak hal-hal yang bisa dikatakan juga supranatural. Tetapi supranatural dalam arti ada yang negatif ya dan ada yang positif. Nah, di situ kita melihat kebenaran-kebenaran firman dari Alkitab benar-benar kalau saya pribadi kagum. Dia bisa, misalnya saya sementara bicara kepada saudara tentang banyak topik-topik ya. Kalau sudah lihat kita tidak berurut kan, dan memang kita wahyu tidak dalam arti berurut untuk secara eksposisi. Dia terpencar kebenaran-kebenaran itu, tapi dia bisa menjadi satu. Saya tidak mempersiapkan di dalam hari ini 25 episode ya, 25 episode kita bicara. Tapi bisa nyambung ya antara topik kisahnya 2 saksi, topik hari ini, topik itu bisa nyambung dengan apa yang kita bicara di pertama, kedua, ketiga. Ya. Saya tidak atur. Tapi tidak bertentangan. Kalau sampai bertentangan bingung. Saya juga mengajar, saya bingung. Oh, ini kayaknya bertentangan, misalnya kan. Tapi ini sinkron. Ya. Menyangkut tadi, misalnya saya katakan tadi. Kalau ada penafsiran dulu sampai ini, tapi tidak. Karena didukung dengan ayat-ayat firman. Begitu. Jadi semakin ke sana, semakin Tuhan sempurnakan. Tuhan tolong kita semua supaya benar-benar kita boleh memahami, ya. Semakin diperkaya dan kita semakin dipersiapkan, ya. Dipersiapkan untuk menjadi mempelai, ya. Target kita menjadi mempelai, ya. Bukan hanya sekadar diangkat, ya, diangkat, tapi menjadi mempelai, ya. Ini materi yang saya ingin sampaikan secara spesifik, khusus menyangkut Wahyu 10 ayat 7 tadi, ya. Menyangkut rahasia yang digenapi pada waktu sangkakala terakhir dibunyikan, ya. Walaupun ada poin-poin tertentu itu boleh bicara bagian tersendiri, tetapi di sini itu menjadi satu kelompok yang jelas dan sangat jelas pada waktu itu tidak akan ada pertanyaan lagi, ya. Nah, saya sampaikan di sini saja sesi materi ini, ya, materi yang menyangkut genaplah rahasia Allah, ya, semua rahasia Allah, kegenapan rahasia Allah. Nanti saya akan buka tanya jawab dan sekaligus Pak Dems, ya, Pak Dems tadi dari pertanyaan yang ada di grup, ya, saya catat, dan Pak No tadi ada sedikit menanggapi juga di sini, tapi kita akan masuk itu, oke?